Tapi bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai aja ya, biar memperingkas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi naskah tafsir, yaitu Ustaz Taufik Hidayat. Kemudian tentunya kami banggakan kepada seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kelas 4C angkatan 2019. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat dalam menjalani ibadah puasa ini. Ya. Baik, adapun insya Allah pada hari ini kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan tafsir Al-Maraghi, sebagaimana hal ini merupakan karya dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ya, beliau wafat pada tahun 1371 Hijriah atau bersamaan dengan 1952 Masehi. Dan insya Allah kami beranggotakan 3 pemakalah. Yang pertama Saiful Anwar, kedua Ibnu Ubaidillah, dan yang terakhir saya Salman Al-Farisi. Adapun yang pertama akan disampaikan oleh saudara Ibnu Ubaidillah, kepadanya dipersilakan. Namun kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan saudara Ibnu. Aman, suara aman nggak? Aman banget, aman. Aman ya. Dan minum Kalau bisa dipakai helm. Jangan mentang serat lu minum lo no, jangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjut riwayat hidup Mufasir kitab Al-Maraghi. Nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi. Beliau lahir pada tanggal 9 Maret 1883 Masehi atau 1300 Hijriah di kota Al-Maragha, Provinsi Suhaj, kira-kira 700 km ke arah selatan kota Kairo. Kota Al-Maragha terletak di tepi barat Sungai Nil. Ketika itu berpenduduk sekitar 1.000 orang dengan penghasil utama gandum, kapas, dan padi. Sebutan Al-Maraghi tidak dikaitkan dengan nama suku Al-Maragha ataupun keluarga, melainkan dikaitkan dengan kota kelahiran beliau, yaitu kota Al-Maragha. Itulah sebabnya jika kita cukup banyak Selanjutnya, Ahmad Mustafa Al-Maraghi berasal dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai disiplin ilmu agamanya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 5 dari 8 putra ayahnya adalah ulama-ulama yang masyhur. Di antaranya, yang pertama Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, pengarang tafsir Al-Maraghi. Kedua, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi yang pernah menjadi Syekh Al-Azhar 2 periode selama 1928 sampai 1930 dan 1935 sampai 1945 tahun. Yang ketiga, Abdullah Mustafa Al-Maraghi, inspektur umum pada Universitas Al-Azhar. Yang keempat, Syekh Abdul Wafa Mustafa Al-Maraghi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Al-Azhar. Yang kelima, Syekh Abdul Aziz Al-Maraghi, Dekan Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar dan Imam Raja Faruk. Selain Al-Maraghi yang menjadi ulama, beliau juga berhasil mendidik putra dan putrinya menjadi ulama dan sarjana, senantiasa mengabdi dirinya untuk masyarakat dan mendapat kedudukannya penting sebagai hakim pada pemerintah Mesir, yaitu
Yang pertama, Ahmad Midhat Al-Maraghi, Hakim Pengadilan Tingkat Kairo dan Wakil Menteri Kehakiman di Kairo. Yang kedua, Hamid Al-Maraghi, Hakim Penasihat Menteri Kehakiman di Kairo. Yang ketiga, M. Aziz Ahmad Al-Maraghi, Hakim di Kairo. Yang keempat, Asim Ahmad Al-Maraghi, Hakim di Kuwait dan Pengadilan Tinggi di Kairo. Selanjutnya, ya, isi kandungan kitab Al-Maraghi. Tafsir yang lahir dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi tampil dengan gaya yang cukup modern. Dikatakan modern karena ia sesuai dengan kondisi masyarakat yang sudah maju dan modern. Hal ini terlihat pada penuturannya yang dituangkan dalam pembukaan tafsir. Dalam hal ini ia menyatakan bahwa penulisan tafsir yang ia lakukan merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Disusun secara sistematis, diungkapkan dengan kaya bahasa yang bisa dimengerti, dan masalah-masalah yang dibahas dengan benar-benar dan didukung dengan hujah, bukti-bukti yang nyata, serta berbagai percobaan yang diperlakukan. Dari sini pula Al-Maraghi berupaya menyajikan pendapat-pendapat para ahli dalam berbagai cabang ilmu yang relevan. Selanjutnya, corak tafsiran kitab Al-Maraghi. Ya, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang sudah berkecimpungan dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad lebih, baik belajar maupun mengajar, beliau merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simpel dan efektif serta mudah dipahami. Kitab tersebut yang berjudul Tafsir Al-Maraghi. Bila dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang lain, baik sebelum maupun sesudah tafsir Al-Maraghi, termasuk tafsir Al-Manar yang dipandang modern, ternyata tafsir Al-Maraghi mempunyai metode penulisan tersendiri yang membuat dengan tafsir Al-Manar karya Muhammad Abdul Ar-Rasyid Ridho, tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Shaltut, dan tafsir Al-Wadih karya Muhammad Mahmud Hijazi. Selanjutnya, karya-karya lain mufasir kitab Al-Maraghi. Sebagaimana telah disinggung, Al-Maraghi juga giat menulis dan mengarang karya tulisannya yang terbesar adalah Tafsir Al-Maraghi yang terdiri atas 30 juz. Kitab tafsir tersebut dicetak dalam 10 jilid dan beredar di negeri-negeri Islam termasuk Indonesia. Kitab tafsir tersebut diselesaikan selama 7 tahun dan selesai pada bulan Zulhijjah 1365 Hijriah di kota Hilwan, Mesir. Selain kitab tafsir Al-Maraghi terdapat karangan-karangan ilmiah yang lain, diantaranya yaitu Ulumul Balagha, Hidayah Al-Thalib, Tazhib Al-Taudih, Duhus wa Arafi Funun Al-Balagha, Tarik Ulum Al-Balagha wa Ta'rif di Rijalihi, dan lain-lain, dan masih banyak. Untuk selanjutnya, ya, pemikiran mufasir kitab Al-Maraghi. Pandangan sekaligus penilaian para ulama terhadap Ahmad Mustafa Al-Maraghi sebagai berikut. Ya. Yang pertama, Muhammad Hasan Abdul Malik, dosen tafsir pada Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura Mekah, memberi penilaian terhadap Al-Maraghi dengan mengatakan Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah seorang yang dapat mengembangkan pemikirannya dalam bidang tafsir sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berkembang. Beliau adalah seorang reformis dalam bidang tafsir, baik dalam segi sistematika maupun segi bahasa. Hal ini dapat dimaklumi karena beliau banyak mengutip pendapat gurunya, Muhammad Abduh, dalam tafsir Al-Manar, terutama berkaitan dengan filsafat, kemasyarakatan, dan politik. Namun beliau mempunyai pandangan baru, bukan hanya sekedar meringkas dari tafsir Al-Manar. Ya, selanjutnya, yang kedua, Abdurrahman Hasan Hanabaka, dosen tafsir dan
ulum Al-Quran pada Dirosa, kuliah Parkasarjana, Universitas Ummul Qura Mekah. Mustafa Al-Maraghi termasuk ulama Al-Azhar yang modern dan dapat menjadikan pendapatnya sesuai dengan keadaan zaman. Beliau mempunyai pemikiran baru di bidang tafsir yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu karena beliau telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir. Ya, selanjutnya. Yang ketiga, Muhammad Tantawi, ketua jurusan tafsir dan dosen tafsir ulum Al-Quran pada Pascasarjana Universitas Islam Madinah memberi penilaian terhadap Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa beliau adalah seorang yang ahli dan menguasai ilmu syariat dan bahasa Arab serta mempunyai banyak karya tulisan dalam bidang ilmu agama, terutama bahasa Arab dan tafsir. Beliau mempunyai pemikiran-pemikiran baru dan bebas, namun tidak menyimpang dari syariat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ahmad Al-Maraghi adalah seorang mufassir yang mempunyai banyak keahlian dalam berbagai disiplinnya ilmu agama. Bahkan beliau dipandang sebagai seorang mufassir yang reformis dalam bidang tafsir, terutama ditinjau dari segi metode sistematika dan bahasa yang digunakan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan kepada saudara Saiful Anwar. Kepada saudara Saiful Anwar dipersilahkan. Ya, terima kasih saudara Ibnu. Ya, langsung saja saya akan melanjutkan tentang sejarah penulisan. Sebelumnya gimana nih suaranya, jelas nggak? Ya, kedengeran nggak? Jelas kayak habis minum. Ya, ya Allah, ya udah dilumsin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah penulisan kitab Al-Maraghi, kitab tafsir Al-Maraghi dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan tafsir. Hal ini untuk memahami kandungan Al-Quran di suatu sisi dan realitas objektif tafsir-tafsir yang sudah ada. Berdasarkan pengamatannya bahwa penjelasan-penjelasan yang dimuat di dalam banyak tafsir pada saat itu bercampur dengan hal-hal yang tidak penting seperti cerita-cerita yang tidak masuk akal, istilah-istilah teknis dari disiplin ilmu tentu seperti balaghah. Bahkan pada persoalan khilafiyah dan pertikaian antara mazhab dan justru menjauhkan Al-Quran dari fungsinya sebagai petunjuk. Maka dari itu tidak mengherankan apabila tafsir yang lahir di tangannya tampil dengan gayanya yang modern. Dikatakan modern karena ia disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah maju dan modern pada saat ini. Hal ini terlihat pada penuturannya yang dituangkan dalam pembukaan tafsirnya. Dalam hal ini ia menyatakan bahwa penulisan tafsir yang ia lakukan merupakan upaya pemenuhi kebutuhan masyarakat. Disusun secara sistematis, diungkapkan dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti, dan masalah-masalah yang dibahas benar-benar didukung dengan hujah, bukti-bukti yang nyata, serta berbagai percobaan yang diperlukan. Dari sini pula Al-Maraghi berupa menyajikan pendapat-pendapat para ahli dalam berbagai cabang ilmu yang relevan. Langsung aja ke kesimpulannya. Langsung ke kesimpulannya gimana? Ya, langsung ke kesimpulannya yaitu Simpulin diri, Pul. ya, iya. Ya, Man, kenapa, Man? Silakan, Pul, disimpulin, Pul. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, nggak on kamera karena tempat tidak memadai luar. Jangan. Oke, langsung saja kesimpulannya, yaitu nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Maraghi. Beliau lahir tanggal 9 Maret 1883 Masehi atau 1300 Hijriah di kota Al-Maragh, Provinsi Suhad, kira-kira 700 km ke arah selatan kota Kairo. Kota Al-Maragh terletak di tepi barat Sungai Nil. Ketika itu berpenduduk sekitar 10.000
orang dengan penghasilan utama gandum, kapas, dan padi. Sebutan Al-Mawardi tidak dikaitkan dengan nama suku, marga, ataupun keluarga, melainkan dikaitkan dengan kota kelahiran beliau, yaitu kota Al-Mawardi. Itulah sebabnya jika kita melacak nama-nama yang menggunakan nisbah Al-Mawardi cukup banyak. Tafsir yang lahir dari tangan Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi tampil dengan gayanya yang modern. Dikatakan modern karena ia disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah maju dan modern. Hal ini terlihat pada penuturannya yang dituangkan dalam pembukaan tafsirnya. Semuanya itu mengambil corak adabi ijtimai, yaitu corak sastra budaya kemasyarakatan, yakni suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka. Berdasarkan petunjuk ayat-ayat dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami dan indah didengar. Disimpulkan bahwa Ahmad Mustafa Al-Mawardi adalah seorang mufassir yang mempunyai banyak keahlian dalam berbagai disiplin ilmu agama, bahkan beliau dipandang sebagai seorang mufassir yang reformis dalam bidang tafsir. Terutama ditinjau dari segi metode, sistematika, dan bahasa yang digunakan. Kitab tafsir Al-Mawardi dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan tafsir. Hal ini untuk memahami kandungan Al-Quran di satu sisi dan realitas. Objektif tafsir-tafsir yang sudah ada, maka dari itu tidak mengherankan apabila tafsir yang lahir dari tangannya tampil dengan gayanya yang modern. Dikatakan modern karena ia sesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini dan modern, yaitu kesaran. Tentu dalam makalah ini maka banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu adanya saran dan masukan yang sifatnya membangun agar makalah ini ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja. Sepan bisa dilanjutkan untuk pembacaan tafsir. Ya intinya atau Ibnu yang membaca. Insyaallah. Itu Ustadznya kagak dikasih tahu kalau udah mulai. Itu lihat itu. Nih. Oh iya. Nanti ulang lagi. Tambok. Linknya belum dikirim ya? Oh iya lupa. PJ. Enggak, tadi dia udah masuk sih, cuman yang tadi Bu. Ya, jadi intinya teman-teman perlu diketahui ya, yang disampaikan ada Ahmad Mustafa Al-Mawardi, ada Muhammad Mustafa Al-Mawardi. Jangan sampai tertukar antara keduanya. Nah, adapun penulis dari kitab Al-Mawardi yang kita sudah bahas tadi dipresentasikan oleh pemakalah, nah itu adalah Ahmad Mustafa Al-Mawardi. Ya, adiknya dari Muhammad Mustafa Al-Mawardi. Nah, Muhammad ini kakaknya ini juga menulis sebuah karya tulis, namun belum sampai selesai tadi yang sudah disampaikan oleh pemakalah. Adapun pada setelah ini kita bagaimana yang diinstruksikan ya, akan sedikit menyampaikan atau membacakan naskah. Naskahnya saya nggak dapat dalam bentuk kitabnya, saya dapat dalam bentuk di Play Store. Kemudian mudah-mudahan ini sama dengan rujukan aslinya, mudah-mudahan bisa dilihat bentar. Ya, seperti instruksi kemarin yang akan kita bahas yaitu masih seputar surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu kewajiban atas puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah Al-Idah. Ya ayyuhal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ay farada 'alaikum as-siyama kama farada 'alal mu'minina min ahlil malal qablakum min ladunna Adam alaihi salam. Wa fi hadza ta'qibi lahu wa targhibi fihi wa ahlil milal bacanya, jangan milal. malal ya. Wa ahlil milal. Malal tuh artinya bosan.
Iya. Kalau malal tuh artinya bosen, boring, bete tuh malal. Bacanya milal, itu jamak dari millah, artinya agama. Min ahlil millah, jadi dijamakan jadi min ahlil milal. Gitulah bahasa Arab, beda harakat aja beda makna itu. Malal bosen, boring, bete. Tapi kalau milal jamak dari millah, agama artinya agama-agama. Ya lanjut silakan. Maaf saya telat masuk. Saya kira masih kuliah itu profesi guru tadi ya. Kuliah profesi guru. Ya udah silakan lanjut dulu. Salman sama siapa gantian bacanya biar kebagian semua berlatih baca kitab gundulnya gitu. Iya, Sat. Iya. Ya. Tadi Misalkan pemateri tadi 2 lagi ya, Salman. baru ngejelasin presentasinya. Ntar setelah ini dilanjut. Ya Saudara Ibnu ya. Saiful Anwar juga. Min ahli milal qablakum milladunna Adamu alaihi salam. Wa fi hadha ta'qidi lahu wa targhibi fihi wa tajibul anfusi al-muqatibina fa innahu ibadatu syaqah. Wal umuru syaqati idza ammat kathiran minan nasi sahala atau suhilan. Sahala suhila tahmiluha wa raghiba kullu ahadin fi ilmiha. Thumma bayyana al-fa'idatu sawmi wa hikmatuhu faqala la'allakum tattaqun. Ay innahu faradahu alaikum liyu'addidakum liyu'addikum littaqwallahi bitarki syahwatil mubahati Liyu'idda. liyu'id. Asalnya fi'il madinya a'adda yu'iddu. Kemudian ada huruf lam kai jadi liyu'iddakum. Asalnya yu'iddu ada lam kai itu lam ta'lil jadi liyu'iddakum. Gitu. Ya. Teruskan dulu ntar saya sambil baca koreksi sambil baca terakhir ya. Oke, lanjut dulu Salman. Liyu'iddakum litaqwallahi bitarki syahwati al-mubahati al-maisurati imtithalan al-umuri al-imtithalan amrihi ihtisaban bi ajri indahu. Sampai nyampe fil hadis ya. Nanti dilanjutin sama Ibnu atau Saiful Anwar. Fatatarabbiya bidzalikal azimati wal idarati ala dabtin nafsi wa tarku syahwa wa tarku syahwati al muharramati wa sabri anha. Wa qad jaa fil hadisi as-siyamu nisfu sabri. Silakan dilanjut oleh Saudara Ibnu atau Saiful Anwar. Maaf ya Pak Ustadz kalau misalkan ada yang salah masih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hadisi al-siyamu nasfus sabri. Tes. Wa bihaza na'lamu annahu ma kataba alaina sauma illa li munafa'atana la kama yataqaddal wasana yauna min anal Apa bacanya tuh wasaniyun ya? wasaniyun min anal qasda minha taskina ghodaba illa lahata iza amalawa iza amalu ma baghoda bahum Ya betul. au astama latahum fi ba'do sa'una wal aghrad lian itu urusannya udah masuk belum? ila laha ta la tardo illa bat ta'azaya ba an
nafsi wa ima tatah hazu al jasada wasa'a hazal a'taqada baina ahlil kitab faja al islama wa mahakali haza. Bawah sedikit tertutup. Oh ya, wa idadal sauma litaqwallahi yazharu min wujuha kasiro a'zoma sa'ana annahu ya awwada illal insana al khosyati min rabbahu fi sarri wal alan. Fi syirri wal alan. Fi Fi syirri syirri wal alan. Iza anaso ama anaso ima di ar koibi alaihi ila rabbi fa iza tarokas sahawat allati ta'arudu lahu min akli nafsi nafaisi wa syaroba azab wa fakahata ya Fakihatun. Wa fakihatin ya ni'ah. wa fakihati ya ni'ah wa zawaja jamilah Wa zaujatin jamilatin. Oh, Chandra paham tuh artinya tuh. Istri yang cantik ya. Oh, paham Chandra tuh. Wa zaujatin jamilatin. Istri yang cantik tuh. Nggak boleh disentuh kalau lagi puasa. Ya. Ya nyelak dikit nggak apa-apa. Lebih dari itu jangan. Wa zaujatin jamilatin bacanya itu. Terus Chandra senyum-senyumnya Chandra dah. imtisala li amri rabbi wa khudu'a li khudu'an li irsadi dinihi madatil siyami syahro kamilan. Mungkin bisa dilanjut sama Saiful Anwar ya? Ya mungkin bisa kali dilanjut sama Saiful Anwar. Saiful Anwar? Ya. Oke. Izin Ustaz. Aku Nana belum pernah baca buku Ustaz. Jadi nggak bisa. Ya, apa belajar. Kalau nggak mau mencoba kapan bisanya? Justru kita sama-sama belum pernah sama sekali saja. Ya udah sedapatnya aja lah. Gimana bacanya? Ya. Baca kitab gundul salah, nggak bakal disalahin yang baca. Ya pakai ilmu ngeles. Kenapa salahin yang nulis? Kenapa nggak diharokatin gitu? Coba kalau diharokatin, saya nggak salah bacanya. Ya, udah sedapatnya baca ya belajar. Semangat full. Saya nyimak dulu ya. Saya walaula yang ini. Ya nanti baru sekalian semua saya baca nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula dzalika lama sob alaiha wa huwa fi asda sau'i ilaiha lajar benar lajarrum annahu lajarrum annahu batkaro dalika yata'awud al-haya min rabbih wal maraqabat
wal muraqabat lahu fi amruhu wan hiya wa fi dzalika takmilahu wadobat wadob lan nafs an syahawataha wa syahada marqabatiha Al-muraqabatiha. marqabatiha laba Libari. riba ro'aha Libariha. libariha. Terus Ya. tadi disuruh kan. Gimana Mungkin- Ustaz, sudah? Siapa lagi yang belum baca? Biar kebagian. Untuk pemateri, pemakalan udah Ustaz. Mungkin dari peserta yang lain Ustaz ya. Ya, coba. Siapa yang mau baca? Mungkin Muhammad Satu. Ilyas, Bang Ilyas. Bisa dilanjut. Yang wa min kalimatil ladaiha dal khillatu la yuqaddamu ala ghasyin nasi wa mukhadi'atihim wala ala akalin wala ala akali amwalihim bil batili wala ala hadmu ruknin min arkanid dini zaka wala ala iktirafil munkarati wa ijtirahi sayyati wa idza alamma bi syai'in minha yakunu sari'ut tadhkiri qaribur ruju'i bit taubati as-sahihati kama qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذ هم مبصرون ولما لصوم من Ya, lanjut. ولما lisumi min jalilil athari fi tahdzibin nafsi ja'a fil hadis man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi ay min saghiri dzunubihi Ini apa teh? wa kibariha idza taba minha qabla sumi wa jaa Soalnya fil nggak dengan yang hadisi ditampilkan itu. qudsi kullu amali ibni adamin lahu illa shaumi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Mungkin atau dilanjut Ya, yang lain sampai Ustaz. situ kali ya. Nah, Ya. cukup. Itu aja Ustaz. Ini saudara Chandra. Masih ada yang membaca sampai akhir lembaran itu, sampai Iya, akhir nomor 2, Saudara Chandra sampai akhir nomor 2. Ya, Parah nih. Dilanjutkan. akhir nomor 2. teman-teman. Bisa dilanjutkan. Saudara Chandra atau Saudari Nisa, Saudari Siti Arya. Iya, Chandra bersedia. Kenapa tadi ada apa? Saudara Chandra. Dari mana sih? Tadi sampai Masya Allah. Dari jadi mana? buatnya sampai Itu annahu yaksiru. wa ana ajzi bihi, ya. Kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sampai situ ya.
Berarti sekarang tulisannya annahu. Annahu yaksuru Siapa yang baca? haddatsan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Annahu yaksuru haddatus syahawah wa yaj'alun nafsa musarrifatu li syahawatiha bihisabis syar'i. Bihasbis syar'i. Kama jaa fil hadis ya ma'syaras syabab man istata'a minkum man istata'a minkum alba'atu falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsina wa uhsinu wa ahsana lil faraj. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wajaa wal wajaa Wija. wal wija'u raddul unsayain wa huwa kal khassa'a wal mud'afu li syahawati zaujiyah. Innahu ya'awwadus safiqata warahmatat da'iyatain ilal badali was sadaqah wa huwa indama bijau'i yatadhakkaru min man la yajidu qawtan man ulaikal ba'isin fayaraqu qalbuhu lahum wa yasfiku alaihim wa fi dzalika takafuli lil ummati amati wa syu'uri bil ikhwatud diniyah. Udah ya, kayaknya ya. Allah, luar biasa. Kita dilanjut. Ya, udah, sampai situ aja lo. Dilanjut apanya, Sat? Sampai nomor. Ayo teman yang lain mungkin bisa dicoba. Mumpung gratis. Sampai habis nomor 3-nya tuh. Sampai nomor 3. Oh, sudah, Sat. Satu poin lagi, poin ketiga aja. Ya, poin ketiga. Kan ada banyak nih ya, 4, 5, 6. Sampai poin ketiga aja tuh. Poin ketiga tuh, siapa yang baca? Annahu yu'awwidu syafaqah warahmah ad-da'iyatain. Ya, teruskan siapa yang baca? Ada yang mau Ketiganya tadi, tinggal yang keempat. Tadi beliau kayaknya ini kalisan. Hah? Sekali. Jadi tadi udah dibaca mantum. Mungkin sama teman yang lain mau dicoba dilanjut. Khairunisa. Ayo, Cak. Pemakalah udah semua, pemakalah. Pemakalah sudah, Sat. Semua ya. Yang bagian mana, Mas? Ini nih, annahu yu'awidu. Belajar ya, Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yu'awwidu syafaqati wa rahmati ad-da'ataini ilal bazali wa sadaqati. Fa huwa indama biju'i yatadhakkaru man la yajidu yatadhakkaru man
man yajidu Mala qautan yajidu man la yajidu qautan man kuwatan. Kuwatan. kuwatan Kuwatan. Bukan kuwatan. Kuwatan. ya hutan min ulaikal albaisin fayaruk fayaruk qabla fayaruk Qalbuhu. qalbahu Qalbuhu. lahu wa yashfiqu alaihim wa fi dzalika takafilu li ummati wash'uru Wasyu'uri. Wasyu'uru. وشعور Ukhuwah. بأخواتي الدين Ad-diniyah. الدينية. Bil ukhuwah ad-diniyah. Lanjut lagi Ustaz. Ya sudah cukup masih tadi dulu ya. Waktunya takut nggak cukup ini. Udah mau maghrib. Ya coba lihat dari awal tadi. Jadi dibaca sama Akhi Salman ya. Alhamdulillah. Walaupun sedikit kita nggak apa-apa, salah-salah baca-baca, belajar baca kitab gundul. Ya. Ini kebetulan lagi momennya bulan Ramadan, bulan puasa. Ya kita baca aja ayatnya ini. Udah hafal kalau ayatnya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini penjelasan al-idah. Nah, kalau tafsir Marogi ini ada makna ijmali, makna al-idah, makna tafsili. Ini maknanya kutiba alaikum ay farada alaikumusiyam. Artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama farada alal mu'minin min ahlil milal. Bacanya tuh, jangan malal ya. Salman, kalau malal itu artinya bosen, boring, bete. Nah, milal jamak dari millah. Min ahlil milal. Di kama farada alal mu'minin, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang mukmin min ahlil milal, dari ahli agama-agama. Jadi pemeluk agama-agama sebelum kamu. Ini zaman nabi-nabi sebelum kamu, ya. Jadi yang diwajibkan puasa bukan hanya umat Islam zaman Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat-umat terdahulu diwajibkan puasa. Min ladun Adama alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Adam tuh udah ada kewajiban puasa. Udah disyariatkan puasa itu. Ya. Ini saya pernah baca, keunikan perintah puasa pakainya nggak ada fi'il amr ya. Kutiba alaikum, udah pernah saya bahas ya? Sudah ya? Sudah kan? Jadi kalau perintah sholat pakai fi'il amr, aqimus sholat. Perintah zakat pakai fi'il amr, wa atuz zakah. Perintah haji umroh pakai fi'il amr, wa atimul hajja wal umrata lillah. Pakai fi'il amr tuh, wa atim. Nah kalau puasa enggak, pakai bentuk fi'il madhi mabni lil majhul. Kutiba alaikumusiyam. Arti kutiba apa? Dituliskan. Itu kita pernah bahas ya. Udah ya? Udah belum? Takutnya saya lupa di kelas ini, udah belum? Pernah. Udah Nah, Ustaz. ya, jadi kalau gitu saya nggak ulangi lagi, langsung saja. Nah, jadi diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu, yakni ahli agama atau pemeluk agama sebelum kalian. Miladun Adama alaihissalam, dari sejak zaman Nabi Adam. Wa fi hadza, dan dalam hal ini merupakan ta'kidun lahu wa targhibun fihi. Ya, ta'kidun sebagai penegasan, wa targhibun fihi, dan supaya menimbulkan rasa suka, ketertarikan supaya umat Islam mau melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena ayatnya diawali dengan seruan harfun nida, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi penggunaan harfun nida itu sebagai ta'kid untuk menegaskan bahwa yang dipanggil yang diseru adalah allazina amanu, orang-orang yang beriman gitu. Jadi ada objek seruan yang bukan aslamu, orang-orang yang Islam, atau kafaru, orang yang kafir, enggak.
Tapi khusus ini ya ayyuhallazina amanu. Nah, itu ta'kidan lahu artinya sebagai penegas bahwa dasarnya perintah ibadah puasa adalah panggilan bagi orang yang beriman. Jadi dasar landasan utamanya adalah iman. Itu iman. Jadi syarat syahnya puasa, syarat wajib puasa adalah orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak wajib puasa gitu. Wa targhibun fihi. Ya, targhib ini supaya menimbulkan rasa suka. Itu. Jadi dipuji hamba Allah dengan ucapan orang yang beriman itu menimbulkan rasa suka. Oh, alhamdulillah saya dipanggil sebagai orang yang beriman, berarti saya wajib melaksanakan ibadah puasa. Wa tatyibu li anfusil mukhatabin. Wa tatyib ini kata thayyib artinya baik. Nah, supaya dianggap baik. Kalau bahasa kitanya baik-baikin gitu, dibaik-baikin li anfus untuk ya memberi kesan baik kepada jiwa, pada diri orang muslim. Al mukhatabin ini orang yang diajak bicara, maksudnya kita nih umat Islam yang dipanggil mukhatab. Mukhatab itu target, sasaran ya. Sasaran dari panggilan ayat ini yaitu kita orang-orang beriman. Kita disebutnya mukhatab nih, mukhatabin. Jadi dipanggil oleh Allah wa tatyibu li anfusil mukhatabin supaya kita tertarik dan dianggap baik gitu. Wa tatyib, dibaik-baikin. Fa innahu ibadatun syaqqah. Karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadatun syaqqah, ibadah yang berat. Ibadah yang berat, syaqqah. Wal umur asyaqqah, dan juga urusan yang berat itu syaqqah. Puasa bukan ibadah ringan, memang syaqqah, berat. Iza ammat kasiran minan nas, tapi kalau ibadah puasa itu dilakukan secara umum, ammat itu dari kata amma ya'ummu, umum. Dilaksanakan secara umum, merata, menyeluruh, kasiran minan nas, menyeluruh, mencakup semua manusia, artinya banyak yang melaksanakan ibadah puasa, enggak hanya sendirian. Nah, sahula tahammuluha, maka gampanglah memikul beban itu. Maka menjadi gampang, mudah melaksanakannya. Kenapa? Ya banyak orang pada puasa, jadi kita ikut termotivasi menjalankan ibadah puasa. Kalau puasa sendirian, yang lain pada nggak puasa, nah itu kan terasa berat tuh. Ya, Salman puasa sendirian, teman sekelas pada makan-makan, pesta, berat tuh. Ya, berat. Yang satu makan ayam goreng, yang satu ayam bakar, yang satu sate padang. Salman sendirian puasa, berat ya. Berat, karena beratnya apa? Ya itu godaannya berat. Yang lain pada enggak puasa, dia puasa sendiri. Tapi kalau ammat kasiran minan nas, kalau ibadah puasa itu mencakup manusia secara umum, keseluruhannya banyak orang yang puasa, maka akan terasa mudah memikul bebannya. Tahammulha artinya memikul atau menerima beban perintah ibadah puasa itu terasa sahal, gampang. Wa raghiba kullu ahadin fi amaliha. Raghiba fi artinya suka. Kullu ahadin. Ya, ada raghiba pakainya fi, artinya suka, senang. Dan setiap orang akan senang, akan suka untuk mengerjakannya, mengamalkannya. Iya, kalau puasanya rame-rame kan enak. Kalau puasa sendirian berat godaannya ya, nggak kuat. Berikutnya, summa baina faidatis shaum wa hikmatihi. Kemudian antara faedah puasa dan hikmahnya, dalam menjelaskan antara faedah puasa dan hikmahnya, faqala, maka Allah berfirman, la'allakum tattaqun, yaitu faedah atau hikmah puasa yang utamanya adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini satu sebetulnya. Ini baru satu. Saya tambahin dua lagi deh sebelum penjelasan. Jadi tujuan atau faedah atau hikmah puasa, satu, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun, ya. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun. Nah, itu Chandra ingat tuh. Udah pernah saya kasih ya itu ya? Udah pernah ya, 3 tuh. La'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, yang ketiga la'allahum yarsyudun. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Silakan dibaca. Nah, ini tafsirnya apa nih? La'allakum tattaqun, maksudnya
Ai innahu faradahu alaikum liyu'iddakum. Dari ai yakni innahu sesungguhnya Allah faradahu alaikum mewajibkan puasa atas kamu liyu'iddakum. Ini asal fiilnya a'adda yu'iddu. A'adda artinya menyiapkan, yu'iddu fiil mudhari'nya. Ini ada lam ta'lil depannya lam mukai sehingga dia mansub bacanya. Jadi liyu'iddakum agar mempersiapkan kamu ya litaqwallah. Ya liyu'iddakum untuk mempersiapkan kamu agar bertakwa kepada Allah. Tuh. Pengertian takwa nggak usah saya jelaskan lebih lanjut, sudah paham itu ya. Bertakwa kepada Allah. Bitarkis syahawatil mubaha al-maisurah. Bitarki dengan meninggalkan syahwat, nafsu syahwat al-mubahah yang dibolehkan. Tuh. Jadi bukan hanya meninggalkan nafsu syahwat yang diharamkan, tapi nafsu syahwat yang dibolehkan pun ditinggalkan. Al-maisuro yang gampang, yang mudah gitu loh. Yang gampang, yang mudah, ya seperti kita punya makanan halal punya kita, tapi ketika puasa kita tahan tuh. Kita tinggalkan. Ya punya istri cantik nih, Chandra tadi Pak Ahmad tuh. Ya lagi puasa ya jangan dicolek-colek dulu, bahaya ternyata kebablasan ternyelonong kena kafarat ente. Nah, jadi gitu. Untuk apa? Imtisalan. Untuk mematuhi ya imtisalan, mematuhi li amrihi perintah Allah, ya mematuhi perintah Allah atau mengerjakan perintah Allah. Wahtisaban dan mengharapkan ya ihtisaban itu hanya mengharapkan lil ajri indahu untuk mengharap Allah itu. Fatatarabba bizalika al-azimah al-iradah. Maka dengan bizalika, dengan latihan puasa itu, dengan ibadah puasa itu, fatatarabba, maka terdidik, terlatih. Robba yurabbi, tarabba ya tarabba, ya terlatih ya, terdidik. Al-azimah keinginan, azimah itu keinginan yang sangat kuat. Al-iradah keinginan biasa. Al-azimah itu lebih ingin dari sekedar mau. Nah, ada mau ada ingin. Ya. Ala dobtin nafsi untuk mengekang, menahan. Dobti itu menekan ya. Menekan atau mengekang atau menahan nafsu watar kisyahwat al-muharramah dan meninggalkan nafsu syahwat yang diharamkan tuh. Jadi kalau tadi nafsu syahwat yang dibolehkan saja kita bisa tinggalkan selama puasa, harusnya kan lebih terlatih lagi, kita terdidik lagi untuk meninggalkan nafsu syahwat yang diharamkan. Yang halal aja kita bisa tinggalin, apalagi yang haram gitu ya. Harusnya lebih bisa lagi. Gitu. Was-sabri anha, dan bersabar dalam melaksanakan atau menekan, mengekang hawa nafsu tersebut. Bersabar dalam meninggalkan segala yang muharramah tadi, yang diharamkan. Wa qad jaa fil hadis, dan diriwayatkan, jaa artinya datang. Kita artikan diriwayatkan aja. Dan datang dalam hadis diriwayatkan asyamu nisfus sabri, bahwa puasa itu adalah setengah dari kesabaran, melatih kesabaran. Tuh, setengah. Wa bihaza na'lamu, dan dengan ini kita mengetahui annahu ma kataba alaina shaum illa liman fa'atina, bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada kita justru adalah liman fa'atina, manfaatnya untuk kembali kepada kita, untuk kemanfaatan kita sendiri. Yang seperti saya jelaskan itu bahwa kita butuh puasa. Ya, itu udah pernah saya jelaskan kan ya. Kutiba alaikum syiyam, kita butuh puasa itu karena puasa udah dituliskan dalam garis kehidupan kita. Jadi kita yang butuh puasa. Jadi manfaat puasa itu sebenarnya buat kita, bukan buat Allah. Allah nggak butuh puasa kita sebetulnya. Ya, kita mau puasa Allah nggak untung, gitu. Kita nggak puasa juga Allah nggak rugi. Kemanfaatnya kembali limanfaatin, untuk kemanfaatan kita sendiri, gitu. Tolong colokin apa? Yang hitam, dasarnya. Limanfaatin, untuk kemanfaatan kita. Kama ya'taqidul wasaniun, sebagaimana wasaniun tadi bacanya apa tuh? Siapa yang baca?
Wasaniun ini orang-orang yang menyembah berhala. Ya, orang-orang yang menyembah berhala disebutnya kaum wasaniun. Ya, orang yang menyembah berhala. Sudah colok. Kok enggak masuk? Wasaniun orang yang menyembah berhala. La kama ya'taqidul wasaniun, tidak seperti orang yang diyakini, yang diyakini oleh orang-orang yang menyembah berhala, min annal qasda minhu, bahwa tujuan mereka berpuasa adalah taskinu ghadabil alihah, untuk menenangkan. Taskin itu sukun, tenang, diam. Atau mencolokin itu udah kok nggak masuk. Ini sini. Nggak masuk. Kurang dalam mulai. Jadi kalau orang-orang penyembah berhala, menyembah patung, kaum apa disebutnya paganisme ya. Pindahin ke lubang bawahnya kali ya, nggak mau. Kaum paganisme itu melaksanakan puasa, itu tujuan mereka apa? Taskinu bil alihah. Taskinu untuk menenangkan ghadab, kemarahan Tuhan-Tuhan mereka tuh. Jadi kalau orang paganis, orang-orang yang penyembah berhala, wasaniun, itu kalau mereka nggak puasa Tuhannya marah. Wah, Tuhannya marah. Maka mereka terpaksa melaksanakan puasa untuk menenangkan kemarahan Tuhan-Tuhan mereka gitu. Iza amilu ma yaghdabuhum, apabila mereka melaksanakan perbuatan, mengerjakan perbuatan yang membuat Tuhan mereka marah. Jadi kalau Tuhannya marah, ada gempa bumi, banjir, musibah, bencana, nah, mereka puasa tuh supaya Tuhannya tenang. Nah, jadi supaya Tuhannya adem, diem. Gitu ya. Au istimalatim fi ba'di syu'un, atau untuk minta petunjuk, bantuan dari Tuhan mereka pada sebagian urusan mereka dan tujuan mereka, ya hajat mereka. Tuh. Jadi kalau mereka punya hajat, ya tujuan, minta penyelesaian dari urusan mereka, mereka puasanya bukan karena Allah tapi karena patung-patung sesembahan mereka itu. Ya. Li'annal alihah la tardo illa bi ta'zibin nafsi. Tuh, wa imatati khototil jasad. Nah, tuh. Jadi keyakinan mereka annal alihah, bahwa Tuhan-Tuhan mereka tuh, Tuhan mereka yang paganisme, penyembah patung tadi, la tardo, Tuhan-Tuhan mereka nggak akan redo illa bi ta'zibin nafsi, kecuali dengan cara mengazab, menyiksa diri mereka sendiri. Tuh. Jadi mereka menyiksa, menyakiti, mengazab diri mereka sendiri supaya Tuhan mereka redo. Nah, ini kayak kaum Syiah kan ada acara 10 Muharraman itu ya. Mereka menyakiti diri sendiri, orang Syiah tuh. Melukai diri sendiri, menyayat-nyayat diri sendiri sampai berlumuran darah. Itu orang Syiah tuh begitu tuh. Katanya untuk mengenang penderitaan Sayyidina Husain yang dibantai di Karbala sampai dipenggal kepalanya itu. Itu orang Syiah gitu tuh, menyakiti diri mereka sendiri itu. Acara 10 Muharraman ya, acara orang Syiahnya itu. Ya, jadi ini kaum paganisme begitu. Mereka meyakini bahwa Tuhan mereka tidak redho kecuali kalau penganutnya ini bita'zibin nafsi, mengazab, menyiksa, menyakiti diri sendiri, wa imatati khototil jasad tuh, dan mematikan sebagian dari fungsi jasadnya, bisa dengan memenggal kepalanya, dengan memotong tangannya, memotong kakinya gitu. Jadi ada yang mengorbankan tangannya untuk Tuhan mereka, rela nih daripada Tuhannya marah, potong tangannya, potong sebelah, ada yang potong kakinya, potong kupingnya, rela memotong, mematikan ya, sebagian anggota jasadnya. Ya, sumpah motong telinga. Nah, dulu ada tuh politisi yang siap potong telinganya gitu. Siapa tuh politisi PDIP dari mana itu? Pokoknya saya siap potong telinga katanya. Kalau si Anu menang, kalau si Anu kalah. Ya, ternyata kalah jagoannya, yang menang lawannya kan. Tapi telinganya masih utuh itu. Telinganya masih utuh tuh. Ya udah nggak usah disebut namanya lah, terjadi gibah lagi puasa. Pokoknya adalah ya. Nah jadi kalau kaum paganisme, penyembah berhala begitu. Dia rela menyakiti dirinya, mengazab, menyiksa dirinya supaya Tuhannya nggak marah gitu. Ya. Wa sya'a hadzal i'tiqad, dan keyakinan ini sya'a artinya tersebar luas gitu loh.
baina ahlil kitab, di antara ahli kitab, faja'al islamu faja'al islamu, maka lalu datanglah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa maha, arti maha itu menghapus, menghilangkan kulla haza, semuanya ini. Tuh. Jadi zaman dulu tuh kaum paganisme supaya mendapatkan keridhaan Tuhannya, mereka menyiksa dirinya, memotong sebagian anggota tubuhnya, menyakitinya, menyayatnya, bunuh diri segala macam. Itu begitu dulu persembahan mereka gitu. Ya. Nah, sejak datangnya agama Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, nah tidak lagi semua itu maha artinya dihapus. Kulla haza, semuanya dihapus tuh, gak ada lagi tuh. Ritual-ritual menyakiti badan seperti itu dihapus, nggak ada lagi. Terus apa lagi nih, agak ketutupan sedikit ya. Ketutupan sedikit apa tuh bacanya itu? Wa innahu ya. Wa i'dadu Ustaz ini. Wa idadu ya. Wa idadu saum, dan mempersiapkan puasa itu adalah persiapan puasa itu litaqwallah, untuk agar bertakwa kepada Allah, ya, agar bertakwa kepada Allah. Yazharu min wujuhin katsiratin a'zamaha sya'nan, ya. Yazharu itu nampak jelas, min wujuhin katsiratin, wujuh jangan diartikan wajah ya, kita artikan aspek aja. Jadi takwa kepada Allah itu nampak jelas dalam beberapa hal, beberapa aspek gitu. Ya. Azamuha sya'nan, ya, yang paling besar urusannya, sya'nannya, ya, urusan ketakwaan itu, yaitu anahu yu'awidul insan al-khasyah min rabbih fi sirri wal alan. Ya, jadi yang paling besar urusannya dalam menampakkan takwa kepada Allah itu, yang paling besar perkaranya yaitu adalah annahu yu'awidu, bahwasanya puasa itu yu'awidul insan, membiasakan manusia al-khosyah, takut min rabbih, kepada Tuhannya, fi sirri wal alan, baik secara tersembunyi wal alan maupun terang-terangan. Tuh. Jadi namanya takwa, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, tetap takwa. Baik ada yang melihat di tempat terbuka ataupun di tempat tersembunyi, tetap takwa kepada Allah. Kan gitu. Ya. Iya nih udah mau buka puasa ya. Sampai 2 baris lagi, sampai tampilan ini aja deh. Ya. Iz anna shaima la raqiba alaihi illa rabbuhu, bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak ada yang mengawasinya kecuali Tuhannya. Jadi nggak ada yang ngawasin. Orang kita bohongin juga bisa. Anak kita pura-pura puasa di depan kita, bisa kita dibohongin sama anak kita pura-pura puasa. Bisa orang tua dibohongin, tapi tidak ada yang bisa mengawasi kecuali Allah, Tuhannya. Ya, hanya Allah yang Maha tahu kan. Fa iza taraka syahawati allati ta'arrada lahu, apabila dia meninggalkan syahwat, ya, nafsu syahwatnya, keinginan syahwatnya yang mengajak dia untuk makan yang enak, yang lezat, ya, minum-minuman yang lezat, asbun artinya tawar sebetulnya, air yang sangat enak, ya, minuman yang sangat enak, wa fakihatin ya ni'ah, dan buah-buahan yang sangat lembut itu, wa zaujatin jamilah, nah tadi Chandra ini khusus, dan istri yang cantik. Nah, itu semuanya ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena la raqiba alaihi illa rabbuh. Tidak ada yang mengawasinya kecuali Allah. Nah, udah maghrib kayaknya nih, udah azan ya. Baik, karena udah azan, ya di sini udah azan, nggak tahu di tempat Salman Chandra kayaknya belum itu. Jangan minum dulu ya, nggak boleh ya. Baik, kita cukupkan aja dulu ya, insya Allah nanti kelebihan minggu depan sama hari Jumat juga pemakalannya, tafsir apa yang berikutnya? Ayatnya sama, ayat puasa juga. Kan lain-lain tuh, lain kitab tafsir, ayatnya masih tetap sama ayat puasa. Nah, kita bandingkan, ingin tahu penafsiran ayat menurut tafsir Marogi gimana, Al-Manar gimana, terus Zilalul Quran gimana. Nah, ayatnya masih sama tentang ayat puasa.
Baik, saya kembalikan dulu ke moderator untuk ditutup diskusinya. Silakan Akhi Salman. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dan kelengkapan yang antum sampaikan. Dan kami sebagai pemateri, pemakalah meminta maaf apabila banyak kesalahan. Apabila itu hidayah, kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berbuka puasa. Ya, ila liqa fil usbu'il muqbil. Saya pamit duluan ya. Silakan kalian yang masih mau buka sama bukber di dunia maya silakan. Saya pamit duluan ya. Ya, sampai jumpa ke depan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalman. Ya. Minta kirim Word-nya, jangan pakai PDF. Saya nggak bisa buka. Siap. Allah, selamat berbuka. Makasih. Di live ya. Ya.